Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Keling yang bilang request rekomendasi formasi yang pakai 2 AMC Bang. Nah, katanya gitu guys. Untuk itu buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan sama dengan Bang Keling, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Atau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, nah kalian bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke guys, jadi sebenarnya ada beberapa formasi dengan menempatkan 2 AMC yang bagus di game Top 11. Seperti formasi 4-3-2-1, 3-1-3-2-1, 3-2-4-1, dan juga formasi 3-4-2-1. Nah, kali ini saya akan merekomendasikan salah satu formasi dengan menempatkan 2 AMC yang paling worth it digunakan di game Top 11, yaitu formasi 3-2-2-2-1 yang dibuat mirip seperti formasi 3-4-2-1. Bedanya karena di sini kita menempatkan 3 back, 2 gelandang bertahan, 2 gelandang sayap, 2 gelandang serang tengah, dan 1 striker. Jadi sistem melihat formasi ini bukan sebagai formasi 3-4-2-1, tapi lebih ke formasi 3-2-2-2-1. Formasi yang formatnya lebih detail karena kita memecah lini tengah menjadi beberapa bagian, guys. Pertama, di sini kita menempatkan 3 back tengah. Mereka adalah penjaga jantung pertahanan tim kita, guys. Mereka adalah lini terakhir dan paling vital di depan gawang. Tugas utamanya yaitu menghentikan serangan lawan yang masuk area tengah pertahanan tim kita. Untuk itu mereka harus kuat dalam duel fisik, baik saat memenangkan sundulan dari umpan silang maupun memblok tembakan dan melakukan tackle. Nah, setelah berhasil merebut bola, biasanya mereka juga bertugas untuk mengalirkan bola dengan aman ke gelandang bertahan buat melakukan serangan balik cepat ya guys ya. Intinya mereka adalah benteng kokoh yang bakal menjaga gawang dan jadi titik awal transisi serangan tim kita dari belakang, guys. Kedua, di sini kita bisa menempatkan 2 gelandang bertahan atau DMC di depan ketiga back di posisi yang sangat dalam. Ya, hampir sejajar atau bahkan sedikit di belakang garis tengah lapangan. Mereka benar-benar menjadi double pivot murni di area tengah tim kita, guys. Selain itu, nantinya mereka bakal jadi perisai pertama pertahanan tim kita, guys. Jadi mereka akan bertindak sebagai penyaring utama di depan ketiga back yang kita tempatkan. Tugas mereka yaitu memutus serangan lawan sedini mungkin di area tengah lapangan untuk mencegah bola masuk ke lini pertahanan yang lebih dalam. Mereka juga bakal jadi distributor bola pertama dari lini belakang ke lini tengah. Jadi, biasanya mereka bakal nerima bola dari back lalu mengalirkannya ke pemain lain yang lebih fokus nyerang seperti pemain sayap maupun gelandang serang tengah untuk melakukan build up, guys. Selain itu, 2 gelandang bertahan ini juga bakal jadi pengatur keseimbangan tim kita. Mereka bakal menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan buat mastiin tim gak terlalu terbuka saat nyerang maupun tetap solid saat bertahan. Kemudian, di sini kita juga bisa menempatkan gelandang sayap yaitu ML dan juga MR. Tapi kedua gelandang sayap ini tugasnya cukup berat karena selain nyerang, mereka juga harus ikut membantu pertahanan tim kita, guys. Nah, tugas utamanya yaitu melakukan penetrasi dari sisi lapangan untuk memberikan umpan silang ke kotak penalti atau bahkan terkadang mereka juga bakal nyetak gol sendiri. Karena di sini kita nggak nempatin back sayap murni, mereka juga harus rajin turun membantu pertahanan di sisi lapangan tim kita, guys, buat nutup ruang maupun menekan lawan saat melakukan serangan dari sisi sayap. Intinya mereka juga bakal jadi penghubung antara lini tengah maupun lini depan. Jadi
mereka bakal jadi pemain serba bisa di sisi lapangan yang harus aktif nyerang maupun ikut terlibat bertahan. Nah, di depan keempat gelandang tadi, di sini kita bisa nempatin dua gelandang serang tengah atau AMC. Tugasnya yaitu jadi jembatan di lini tengah dan juga di lini serang tim kita. Jadi, mereka tuh bakal jadi otak dan juga jadi jantung serangan tim kita, guys. Nah, karena di sini saya nggak nempatin midfielder center atau AMC, bukan nih, maksudnya nggak nempatin MC. Jadi gelandang serang tengah ini atau AMC ini bakal berperan sebagai playmaker di lini serang yang bakal sering banget nyiptain peluang. Jadi mereka bakal nyari celah di antara bek tengah maupun gelandang bertahan lawan buat ngasih umpan terobosan, umpan 1-2 atau umpan 1-2, dan terkadang mereka juga bakal ngasih umpan silang rendah ke kotak penalti lawan, guys. Selain itu, dengan menempatkan 2 AMC, nantinya mereka bakal jadi ancaman yang sangat-sangat serius di lini pertahanan lawan ya guys ya. Jadi saat striker kita sedang dikawal ketat oleh tim lawan, salah satu dari 2 AMC ini bakal masuk ke dalam kotak penalti buat nyari peluang. Atau terkadang mereka juga sering melakukan tembak dari luar kotak penalti buat nyetak gol nih guys. Mantap ya guys ya. Untuk itu pastikan kamu nempatin AMC yang punya finishing yang sangat bagus ya guys ya. Nah, terakhir di sini kita bisa nempatin satu striker. Tugas utamanya jelas, yaitu menyelesaikan peluang dan nyetak gol. Jadi dia adalah target akhir dari setiap serangan tim kita guys. Selain itu, striker kita juga bisa menjadi pembuka ruang. Dia terkadang bisa menarik bek lawan keluar dari areanya dan membuka ruang bagi gelandang serang atau pemain sayap kita masuk ke kotak penalti guys. Dan dia juga akan menjadi target utama umpan-umpan terobosan dari AMC atau bakal jadi target utama umpan silang dari pemain sayap. Nah, karena dia sendiri di depan, jadi dia bakal sering banget dikepung oleh bek lawan guys. Dan hal ini membuat striker kita tuh butuh dukungan kuat dari 2 AMC di belakangnya maupun dari penyerang sayap agar dia tidak terisolasi dan bisa mendapatkan suplai bola yang baik dari rekan timnya. Untuk itu pastikan kita menempatkan striker yang cerdas buat nyari posisi dan pastikan striker kita punya finishing yang tajam sekali ya guys ya. Oke, dan untuk taktiknya sendiri, di sini kita bisa menggunakan taktik dengan mental tim menyerang. Jadi dengan taktik ini nantinya tim kita akan bermain agresif dan biasanya lebih dominan. Ya, pemain kita bakal berusaha nyerang untuk nyetak gol. Nah, taktik ini juga cocok banget nih dengan formasi yang kita gunakan. Formasi 2 AMC yang kita gunakan seperti ini guys, cocok banget. Kemudian untuk fokus umpan lewat tengah. Jadi nantinya tim kita bakal ngandelin serangan dari sentral, memanfaatkan kombinasi umpan dari 2 DMC ke AMC lalu ke striker. Jadi taktik ini tuh bakal bisa memaksimalin peran 2 AMC biar bisa jadi otak serangan tim kita guys. Gaya umpan perpaduan. Nah, jadi nantinya tim kita bakal menggunakan kombinasi umpan pendek dan juga umpan panjang yang bikin permainan tim kita jadi lebih fleksibel. Bisa main sabar dengan build up pendek atau langsung direct ke depan kalau ada peluang. Dan serangan balik mati. Nah, tujuannya agar tim kita main sabar dan lebih fokus jaga penguasaan bola. Jadi pemain-pemain kita nggak bakal langsung melancarkan serangan balik cepat saat berhasil merebut bola guys. Jadi mereka akan cenderung menahan bola dan membangun serangan dari awal, main santuy katanya. Tapi meskipun serangan baliknya pemain-pemain kita kadang masih tetap akan melakukan serangan balik sesekali kalau dapat kesempatan yang mumpuni ya guys ya. Dan untuk gaya tekanan rendah. Jadi nantinya pemain-pemain kita bakal menunggu lawan mendekat di area pertahanan kita sendiri guys sebelum melakukan tekanan ya guys ya. Nah, hal ini tentu bisa menghemat stamina, bisa menghemat kondisi, tapi ada resikonya guys. Resikonya tentu bisa memberi lawan lebih banyak ruang untuk bergerak di area tengah tim kita guys, di area tengah lapangan lah intinya seperti itu ya guys ya. Gaya tackle mudah. Jadi
nantinya pemain kita akan lebih berhati-hati saat merebut bola dan meminimalkan resiko dapat kartu, entah itu kartu kuning, kartu merah, atau kartu biru. Tapi juga terkadang kurang efektif buat memutus serangan yang agresif, guys. Gaya penjagaan, jaga daerah tertentu. Nah, nantinya pemain kita tuh bakal menjaga posisi dan menunggu lawan masuk ke area mereka. Dan di sini mereka bakal menghindari man-to-man marking yang menurut saya bagus untuk menjaga struktur formasi agar nggak berantakan ya guys ya. Terakhir nih guys, terakhir. Jebakan offside nyala. Oke. Jadi tujuannya yaitu agar nantinya tim kita bakal nyoba membuat pemain lawan terjebak offside. Nah, hal ini sebenarnya cukup beresiko ya guys ya, cukup beresiko tinggi karena kita hanya menempatkan 3 back tengah. Karena jika gagal, lawan bisa langsung lolos 1 lawan 1 dengan kiper guys. Waduh. Jadi intinya taktik dan formasi ini tuh bakal fokus pada penguasaan bola atau kita bakal main tiki-taka. Dan tentu saja serangan yang terorganisir dari area tengah. Tapi menonaktifkan serangan balik dan menggunakan gaya tekanan rendah dengan jebakan offside nyala, tentu hal ini bisa menjadi kombinasi yang ya lumayan berisiko guys. Terutama karena kita hanya menempatkan 3 back ya guys ya. Itu berarti tim kita harus sangat-sangat disiplin dan punya komunikasi yang baik, terutama di area pertahanan guys. Tapi perlu diingat, taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di tiap pertandingannya nanti guys. Untuk itu pastikan kamu punya taktik opsi kedua atau punya opsi taktik kedua yang bisa kamu gunakan saat tim kamu tertekan. Salah satunya yaitu menggunakan serangan balik cepat. Nah, tujuannya yaitu agar kita punya opsi untuk melakukan serangan yang bisa sangat-sangat mematikan. Lalu menonaktifkan jebakan offside. Nah, tujuannya agar pemain-pemain kita bisa terus mengejar penyerang lawan sampai mereka kewalahan. Dan terakhir nih guys, kita bisa menggunakan gaya tekanan tinggi dengan gaya tackle keras. Iya, mampus tuh. Barangkali ada pemain lawan yang cedera, tapi pastikan kalau gaya tackle keras, usahakan ketika kamu menghadapi lawan yang punya kualitas lebih tinggi dan posisi tim kamu udah tertinggal ya guys ya. Kalau ternyata tim kamu posisinya masih aman, jangan gunakan gaya tackle keras. Dan untuk gaya tekanan tinggi juga sebenarnya cukup beresiko, tapi bisa kalian gunakan ketika tim kamu tertekan. Jadi tujuannya yaitu agar nanti pemain-pemain kita bisa bermain lebih agresif lagi saat mereka kehilangan bola atau saat lawan sedang menguasai bola guys. Dengan begitu konsentrasi maupun suplai bola lawan bisa terganggu. Nah, kalau saya sendiri biasanya bakal menggunakan gaya tekanan tinggi saat memasuki babak kedua guys. Soalnya kalau saya pakai gaya tekanan tinggi sejak menit-menit awal, hal ini sangat-sangat beresiko karena pemain-pemain saya bisa kelelahan sebelum pertandingan selesai guys. Bahaya. Nah, itu dia guys, rekomendasi formasi 2 AMC terbaik versi saya guys. Gimana menurut kalian? Ada yang udah nyoba formasi ini atau kalian punya formasi 2 AMC andalan yang lainnya? Coba tulis di kolom komentar video ini guys. Seperti biasa, mari kita diskusi bareng-bareng. Oke guys, jadi jangan lupa ya, kalau kamu suka dengan video ini, teman-teman bisa bantu like videonya, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting subscribe ke NN Top 11 channel biar kalian gak ketinggalan tips dan trik Top 11 lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.